Sasalah tuh. Tapi nya masih bermain masih dua. Main dari dia. Ada tuh sana dia HP laptop itu. Iya, iya nanya berbeda di dia jadi makin beda. Oke. Halo. Hai. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih teman-teman Dinas Kabupaten Garut gitu ya, Bu Kasih gitu yang Bu Kasih multi talenta ternyata. Semua program alhamdulillah dapat diemban. Pertama saya mau menginformasikan bahwa alhamdulillah yang madep saya hanya saya. Jadi minggu fokus ke sana ya, karena saya yang nggak fokus. Karena alhamdulillah pada pendampingan kita kali ini kita casual aja ya, nggak harus terlalu formal. Kita bisa bertemu di tempat ini. Semoga apa yang kami sampaikan, Bapak Ibu pelajari atau nanti kita sharing menjadi catatan amal ibadah untuk kita, tidak hanya dinilai bekerja, tapi menjadi amal jariah untuk kita semua. Kalau tadi Ibu Butuh tadi MC-nya siapa namanya? Bu Yani, Bu Awat udah pantun. Saya terintimidasi harus membuat pantun dadakan tadi. Baik, terima kasih Bu Kasih sudah mengintimidasi saya gitu ya. Jadi saya membuat pantun. Contohkan dulu ya. Ketanjakan naik FTV. Cakep. Perkenalkan nama saya Devi. Oke, lumayan lah ya, dadakan masih bisa lah ya. Satu lagi, makan kentang, makan Indomie. Cakep. Selamat datang di sini. Oke, baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini seperti kita jadi lapar ya Bu ya, salah pantun ternyata. Malah udaranya enak gitu ya. Oke. Kami sudah mengirimkan link materi ini kepada Bu Kasih gitu ya, nanti bisa di-share. Mengapa? Karena supaya lebih Bapak Ibu bisa lebih membaca, tidak hanya melalui kita share di sini. Tapi mohon jangan terlalu fokus sama materi yang Bapak Ibu sudah terima, bisa lihat di laptopnya. Karena di sini kalau materi itu bisa Bapak Ibu baca sendiri, tapi penjelasan itu yang perlu kita ada interaksi dua arah. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut saja. Di pendampingan PBD ini akan ada 5 materi besar. Sini ya. Ini yang bisa baca jago. Siapa yang bisa baca? Bapak, wah, memang Bapak Ibu pendidik pengawas ini memang terdepan ya. Tidak hanya materi tapi juga mata batinnya terbuka dengan lebar. Ya betul, materi sudah di-share kan? Di grup. Kalau yang belum ada di grup, mohon maaf, nggak ditemenin berarti. Nanti di-share oleh temannya, selamat datang Ibu. Nanti ada 5 materi besar. Yang pertama kita akan masuk, mengapa PBD itu penting. Sebenarnya poin mengapa PBD itu penting sedikit banyak Bapak Ibu sudah punya pengalaman itu. Cuma kami berniat untuk merefresh lagi supaya pemahamannya bisa lebih dikuatkan kembali, recalling kalau kata pembelajaran gitu ya. Kalau kita habis pembelajaran seharian, maka di akhir kita recalling kepada anak apa sih yang dilakukan hari ini. Maka tugas kami juga sekarang adalah merecalling atau merefresh tentang pemahaman mengapa PBD itu penting. Lalu yang kedua akan ada mekanisme pelaksanaan PBD PAUD. Yang ketiga adalah materi yang cukup menarik, ada tentang akun belajar ID untuk akses rapot pendidikan. Yang keempat itu adalah keterkaitan antara RKT dan RKS dengan pelaporan BOP. Yang kelima, capaian kinerja adoption rate PBD PAUD
lokasi Kabupaten Garut. Sebelum kita masuk ke materi, karena kemarin kita habis hajatan 1 bulan pengisian Sulingjar, terima kasih Bu Kasih yang sudah mengawal. Kami ingin mengapresiasi teman-teman Kabupaten Garut gitu ya, yang sudah secara global di angka 90,86% Bu. Tepuk tangan. Bagi Bapak Ibu yang tempo hari lihat muka-muka kami di Zoom, ya wujud aslinya seperti ini. Mungkin ada 1-2 yang pernah kita ketemu secara fisik gitu ya. Kami ingin mengapresiasi untuk kecamatan-kecamatan yang ternyata sudah 100%. Ini ada di kecamatan Cibalong. Ada Cibalong? Cibalong sudah 100% Bu Besi. Lalu Cilawu. Wah, ternyata komandannya di sini ya. Oke, siap. Lalu Sukawening. Wes, luar biasa. Oke, terima kasih Bu. Lalu di sini ada Cibatu. Oke, siap. Sama Selawi. Selawi mana Selawi? Ada perwakilan? Selawi. Gimana bacanya? Selaawi. Oh, Selaawi. Selaawi. Oh, kirain A-nya kayak pakai IKFA gitu. Selawi gitu. Selaawi. Lalu satu lagi Cigedug. Ya, yang lainnya banyak kayak Parsamana 97, Tarogong Kidul 97. Cuma yang ingin saya sampaikan salam sayang itu Kecamatan Sukaresmi. Iya. Ada perwakilannya? Sukaresmi kebetulan poinnya 47% baru. Sukaresmi itu dari mana? Oke. Kecamatan Baru. Oh, tapi emang pemekaran Susurupan. belum ya. Oke. Memang di antara yang paling membutuhkan perhatian dan kasih sayang ini Sukaresmi. Kalau selebihnya ada yang sudah 60%, 90%, kalau Mekar Mukti 56,82 gitu ya. Tapi selebihnya overall di angka 80, di atas 80%, dan tadi yang saya sebutkan 100%. Itu apresiasi setinggi-tingginya dari kami untuk teman-teman Kabupaten Garut terkait pengisian Sulingjar bulan lalu gitu ya. Kita akan masuk yang tadi. Oke, kita akan masuk mengapa PBD itu penting. Nah, karena kita anak PAUD, maka kita harus bermain. Ya. Nah, di sini nanti ada tujuannya kita tuh apa sih untuk melaksanakan mengapa PBD penting itu ada 3. Nanti ada bagian kita akan bermain konsepsi pemahaman Bapak Ibu semua. Lalu ada pemahaman tentang dimensi D dan E dalam PBD, dan keterkaitannya nanti PBD dalam evaluasi sistem pendidikan. Oke. Kita akan masuk permainan miskonsepsi. Silakan berpendapat. Nah, konsepnya itu sebenarnya cara menjawabnya adalah jika tepat itu duduk, jika tidak tepat itu berdiri. Cuma kayaknya kita harus memodifikasi kan dengan lokasi kita sendiri. Kita sepakati dulu kalau jawabannya tepat, apa yang akan kita lakukan? Tetap duduk. Kalau tidak tepat, kalau berdiri, yakinlah Bapak Ibu bahwa mager sekali dari duduk langsung berdiri. Gimana? Acung, sinaritinya. Oke. Berarti kalau tepat, duduk tangannya ke bawah. Kalau tidak tepat, duduk tapi cung gitu ya. Oke. Tepat, duduk aja diam-diam. Tidak tepat, duduk tapi angkat tangannya. Pertanyaan pertama, mana yang miskonsepsi? PAUD yang berkualitas ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana prasarananya. Tepat, tidak tepat? Ayo, tadi kesepakatannya kalau tidak tepat apa? Kalau tidak tepat, cum. Kalau merasa itu ada tepat, berarti diam-diam aja tangannya. Yuk, 1, 2, 3. Oke. Terpecah 2 kubu gitu ya. Oke, silahkan turun kembali. Kita lihat jawabannya apa sih? Nah,
Jawabannya tadi adalah tidak tepat. Tahu kan? Tidak tepat Bapak Ibu, mohon izin. Karena tadi pertanyaannya adalah PAUD yang berkualitas ditentukan oleh kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarananya. Jawabannya tidak tepat. Mengapa? Karena PAUD berkualitas ditentukan oleh kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuannya. Nanti silakan dibaca Permendikbud nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan. Memang sarana prasarana merupakan pelengkap untuk penyediaan kualitas pembelajaran, tapi bukan indikator utama. Jadi jangan bersedih bagi satuan PAUD yang merasa sarana prasarana saya kurang bagus deh. Gak apa-apa, kita sama-sama berproses karena sarana prasarana adalah untuk penunjang. Oke, pertanyaan kedua. Mana yang miskonsepsi? Asesmen yang dilakukan di PAUD bertujuan untuk menilai kecerdasan anak, tepat tidak tepat? Oke, mayoritas silakan turun. Kayaknya udah selesai nih, saya nggak usah langsung penjelasan lagi ya. Oke, kita cek. Betul, jawabannya tidak tepat. Karena asesmen tidak digunakan untuk melabel anak, tetapi untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan fondasi anak dan mengetahui kondisi titik awalnya. Sama seperti kondisi kita sekarang, titik awal, titik berangkat Bapak Ibu masing-masing itu berbeda. Ada yang sudah pemahamannya cukup tinggi, ada yang masih polos, bersih dan suci, ada yang udah mulai keisi cuma udah lupa gitu ya. Jadi cuma ingat, oh PBD, iya tahu sih PBD, tapi apa ya gitu. Dan ini menjadi penting karena untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Oke, pertanyaan kedua sudah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Lembar PBD PAUD yang digunakan perlu diunduh pada platform rapor pendidikan, tepat atau tidak tepat? Tepat. Berarti kompak ya. Jadi nggak ada tuh yang namanya lembar PBD di-share di grup WA. Terima kasih atas niat baiknya, tapi bukan begitu cara niat baiknya. Kalau ada teman yang bertanya, saya belum punya lembar PBD gitu ya, belum unduh, bukan dengan cara di-share lembar PBD-nya, tapi di-share cara mengunduhnya di rapor pendidikan, caranya gimana. Kalau perlu video call, karena biasanya ini loh Bu yang dipijit yang bagian ini nih. Ya, oke. Pertanyaan ketiga, ternyata pemahamannya udah oke semua nih tentang pengunduhan lembar PBD PAUD. Pertanyaan keempat, evaluasi diri pada lembar PBD PAUD digunakan karena satuan PAUD belum memiliki profil pendidikan di dalam platform rapor pendidikan. Tepat atau tidak tepat? Tepat? Gak ada jawaban lain? Oke, kita cek. Ya, jawabannya tepat. Maka dari itu nanti kalau kakak-kakak tuh sudah punya hasil di rapor gitu ya, profil pendidikan atau profil satuannya. Nah, teman-teman yang tahun ini mengikuti Sulingjar PAUD, maka di tahun esok akan punya namanya hasilnya, profil pendidikannya yang bisa diunduh di rapor. Nah, bagi yang belum punya ya tetap saja harus melakukan EDS sendiri. Oke. Next. Pertanyaan kelima. Pengisian lembar PBD adalah syarat bagi satuan PAUD untuk mendapatkan BOP. Tepat atau tidak tepat? Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Tidak tepat. Tepat. Syaratnya BOP apa? Tepat. Apa? Dapodinya kenapa? Sinkron. Oh, kenal. Oke, udah kenal sinkron. Sinkron batas waktu, dapodi. Apa yang disinkronkan? Data siswa. Oke, sampai sini cakep. Pertanyaan selanjutnya. Waktu Sulingjar kemarin, apa kendalanya? Ada kendala apa? Sinyal. Ada yang Token. ayam kan itu beres tapi Sinyal. nah gitu ayam Kuota, juga oke.
Lalu Pas masuk oke, susah. siap, terima Akun kasih. ID belajar. Bapak akun ID pengawas. bermasalah. Akun ID belajar. Pendidikan bos, gitu ya. Pas Oke, riset terima kasih. gitu. Nah, yang saya mau tanyakan ada nggak yang di satuan PAUD-nya misalkan Gitu, gurunya totalnya 5, Susah. tapi Kayak di layanan, kartu tapi login lama. hanya ada 3. Layanan bantuan. Ada? Ada. Ada. Di sini ada? Ada yang lebih? Lebih itu gimana maksudnya? Itu belum dipayu. Oh, token masuknya. Kepala sekolahnya punya 2 token ya? Masih itu teh aya perizinan Gurunya ada 2 juga, tapi nomornya sama apa enggak? Namanya sama? di Oke. Jawa dah. Ada yang, nah bagi satuan PAUD yang kata saya bilang tadi ada yang misalkan 5 gitu ya, tapi di kartu login 3, itu kan berarti ada data pendidik yang tidak sinkron, dapodik, betul. Maka karena sudah punya pengalaman pengisian Sulinjar kemarin, besok kalau sinkron dapodik tidak hanya data anak, ingat tuh data gurunya juga disinkron. Biasanya teman-teman satuan PAUD itu kalau sinkron data pendidik agak lupa, karena yang dikejar BOP untuk anak. Baru tahunya ketika pengerjaan Sulinjar, oh iya ya, ibu ini nggak ada namanya gitu. Atau ternyata ada yang sudah mutasi gitu-gitu ya, masih masuk datanya. Jadi nanti izin saya titip pesan pada saat sinkron dapodik, mohon kedepannya tidak hanya sinkron anak tetapi juga sinkron data pendidik. Oke, jawabannya apa tadi? Betul, jawabannya adalah tidak tepat. PBD membantu satuan PAUD dalam melakukan perencanaan, termasuk perencanaan penggunaan anggaran. Namun, PBD bukan merupakan syarat untuk mendapatkan BOP. Kalau PBD bukan syarat untuk mendapatkan BOP, maka apa sih? Ada nggak sih hubungan PBD sama BOP? Apa tuh? Apa Pak? RKS-nya. RKS-nya bagaimana? Betul. Maka pada saat pembuatan RKS-nya berbasis data PBD. Jadi nggak ada lagi pembelian APE yang masih diplastikin di dalam lemari. Jadi sebenarnya sesuai kebutuhan. Misalkan PAUD yang ini butuhnya peningkatan kapasitas SDM-nya, ya silahkan. PAUD sebelah nggak bisa nyontek plek-ketiplek karena kondisinya beda-beda. Kalaupun mau menginspirasi silahkan, tapi saya yakin sekali identifikasi satuan PAUD masing-masing kebutuhannya berbeda. Oke, pertanyaan ke-6. Melakukan PBD dan Sulinjar adalah agar satuan PAUD dapat dinilai tepat atau tidak tepat? Karena nggak ditunjuk, oh tidak tepat. Siapa lagi tidak tepat? Iya, tidak tepat. Kita lihat jawabannya. Dapat dinilai. Betul, jawabannya tidak tepat. Karena PBD dilakukan agar satuan PAUD dapat melakukan perencanaan berbasis data gitu ya, penganggaran berdasarkan kebutuhan, dan dilakukan berkala sehingga terjadi peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Hasil PBD sepenuhnya akan digunakan satuan PAUD itu sendiri. Sedangkan Sulinjar itu untuk evaluasi diri dan hasilnya menjadi informasi yang dapat digunakan satuan PAUD untuk melaksanakan PBD di tahun esok. Maka apa sih hubungannya PBD dan Sulinjar? Jadi Sulinjar itu adalah salah satu sumber data PBD. Jadi nggak ada tuh tentang pengkotak-kotakan, oh Sulinjar ya Sulinjar, PBD ya PBD. Mereka itu keterkaitan gitu. Oke. Nah, setelah tadi kita bermain, kita masuk ke materi selanjutnya tentang dimensi D dan E dalam PBD PAUD. Nah, Bapak Ibu ada yang sudah membuka materi? Siapa? Sudah. Sudah? Saya mau minta tolong dijelaskan tentang slide yang Bapak Ibu sedang lihat ini. Ada yang berani menjadi volunteer? Bagaimana sih cara bacanya? Kalau di sini otomatis tidak, kalau saya tidak terlihat ya. Oh. Silakan, saya kasih mic. Ayo yang mau bersuara. Coba Bu. Halaman berapa ya? Oh Ibu mau, silakan. Mohon izin, mohon maaf bila ada salah. Untuk struktur dalam profil pendidikan PAUD
ini terdiri dari 4 area, yaitu ada outcome, output, proses, dan input. Dan terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi A, B, D, E, dan C. Kemudian untuk PAUD dikhususkan untuk dimensi D dan dimensi E. Sedangkan dimensi B dan dimensi C itu adalah bagian dinas pendidikan. Kemudian untuk dimensi A itu mungkin bagian dari kementerian di pencapaian tingkat perkembangan anak. Kemudian adapun level-level adalah itu perbedaan untuk rapor pendidikan dan Sulinger. Sulinger lebih mendalam, bisa mencapai ke level 2, kemudian untuk yang lainnya rata-rata di level 1. Kemudian di outcome itu ada tentang tingkat capaian perkembangan anak, outputnya tentang pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD. Kemudian untuk prosesnya kualitas lingkungan belajar PAUD, ada transformasi sekolah PAUD berkualitas, kemudian ada kualitas proses pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan. Kemudian untuk inputnya terdiri dari jumlah, distribusi, dan kompetensi PTK, di antaranya ketersediaan kompetensi dan kinerja PTK. Kemudian untuk lembaga atau satuan pendidikan bergerak di dimensi D dan dimensi E. Oke, terima kasih Ibu Yani. Tadi Ibu Yani bilang bahwa kita punya namanya 4 area, outcome, output, proses, dan input. Lalu ada tuh namanya 5 dimensi A, B, C, D, E. Lalu tadi dibilang lagi bahwa untuk satuan PAUD dalam proses pembelajarannya fokus ke dimensi D dan E. Kenapa? Karena di dimensi D dan E ini adalah terjadinya proses. Baik PPD, Sulinger ataupun akreditasi, kita fokus di dimensi D dan E di sini. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah mengikuti Sulinger gitu ya, pasti sudah familiar gitu kayak, oh iya ya, oh ternyata yang ditanya tuh itu aja dimensi D dan E tentang proses dan pengelolaan. Bahkan untuk akreditasi semua sejalan. Nah, bicara PBD, Sulinger, dan akreditasi itu semua dalam payung hukumnya ada dalam evaluasi sistem pendidikan. Ketika kita bicara evaluasi sistem pendidikan, maka ada berapa sih jenis evaluasi yang ada untuk satuan PAUD? Ada berapa jenis? 2. Ada berapa Pak? 2. 2. Apa aja tuh? Eksternal dan internal. Ya ampun Ibu, terima kasih loh. Bener banget, eksternal dan internal. Wow, udah beres lah ini sama Bu, Bapak Ibu pendiri pengawas semuanya. Saya pulang dulu kalau gitu. Ya, betul. Ketika bicara evaluasi sistem pendidikan ada 2, internal dan eksternal. Tadi udah dikasih clue tuh sama Ibu, ada 2 jenis. Sekarang saya mau tanya lagi, kalau bicara evaluasi internal itu apa? Di dalam sekolah, Di dalam sekolah. Ya. Contohnya seperti apa? evaluasi kegiatan pembelajaran, Iya, tingkat oke. kepuasan orang tua terhadap pelayanan yang kita Oke. berikan. Kalau dalam bentuk jenis evaluasinya yang tadi kita hubungan ada keterkaitan PPD, Sulinger, dan akreditasi, maka ketika kita bicara evaluasi internal, mana yang evaluasi internal? PPD dan kenapa? Iya. Cara untuk menanalisis. Iya. Betul yang Bapak tadi bilang bahwa kita melihat merefleksikan kondisi kita tuh gimana. Betul. Ketika bicara evaluasi internal itu ada PPD dan Sulinger. Lalu evaluasi eksternalnya apa dong? Akreditasi. Akreditasi. Kenapa? Kenapa akreditasi dibilang evaluasi eksternal? Karena yang menilainya lembaga dari luar gitu. Betul. Karena yang menilai adalah tim dari luar atau lembaga dari luar, dari BAN gitu ya. Jadi nanti disinkronkan tuh evaluasi internal dan eksternal. Jadi kalau supaya bisa lebih siap untuk akreditasi, maka kita lakukanlah tuh PPD dan Sulinger secara berkala dan berkelanjutan. Maka itu sudah sejalan semua.
butir-butirnya dengan dimensi D dan E untuk akreditasi juga. Silakan nanti dipelajari lebih lanjut di sini. Ada 5 dimensinya. Lalu kalau bicara dimensi C tentang distribusi kompetensi PTK, ini nanti ada namanya indikator prioritas untuk pemerintah daerah, di mana ada APS, promosi satuan PAUD yang D4 ke 1. Oke, selanjutnya next slide. Di sini kita bilang bahwa ketika bicara dimensi D dan E, seperti tadi Bu Yani sudah infokan, di sini ada gambar yang nggak jelas gitu ya. Tapi kita lihat di layar masing-masing. Di dimensi D itu ada apa aja sih? Dimensi D itu ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini, muatan pengembangan hasil kurikulum, dan asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu dimensi E ada apa lagi sih? Banyak. Ada indeks ketersediaan sarana prasarana esensial, ada indeks keamanan dan keselamatan sekolah, iklim inklusivitas, indeks refleksi dan perbaikan. Oh ya, bicara iklim inklusivitas, itu tidak hanya memandang tentang satuan PAUD Bapak Ibu menerima anak-anak berkebutuhan khusus, tetapi lebih dari itu. Keanekaragaman suku, budaya, agama, itu juga bisa masuk. Jadi jangan terpaku inklusivitas, oh berarti ini adalah bagaimana kalau satuan PAUD saya belum menerima anak inklusi, gimana? Enggak. Itu untuk lebih inklusivitas secara lebih lanjut. Tapi jika memang nanti di satuan PAUD Bapak ini, di wilayah Bapak Ibu ada anak berkebutuhan khusus yang masuk, tolong diterima. Nah, nanti silakan berkonsultasi apa sih yang perlu Bapak Ibu lakukan dalam mendampingi anak-anak tersebut. Oke, di dimensi E banyak sekali. Selanjutnya selain indeks refleksi ada juga indeks kepemimpinan dan kebijakan. Maka kemarin pada saat pelaksanaan Sulinjar, soalnya respondennya ada 2, pendidik dan kepala sekolah. Di sini siapa ya? Kepala sekolah? Kebanyakan kepala sekolah ya. Kepala sekolah, operator ya. Oke, kalau operator kan tidak, operator murni itu tidak mengisi, tetapi operator yang merangkap jadi guru itu mengisi, gitu ya. Nah, kemarin ada soal yang berbeda tuh antara teman-teman pendidik sama kepala sekolah, karena di sini ada kita mau lihat tentang tentang namanya indeks kepemimpinan. Karena kan nanti pada saat pengolahan hasilnya kan kepala sekolah ditanya tuh bagaimana sih kondisi satuan PAUD Bapak Ibu gitu. Nanti kepala sekolahnya sudah mengklaim satuan PAUD saya bla 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 gitu ya, posisinya tinggi lah. Tapi kita akan cross check kembali dengan jawaban dari pendidik yang benar apa enggak. Jadi self report dari teman-teman kepala sekolah itu akan dicocokkan dengan jawaban dari teman-teman pendidik. Lalu terakhir juga ada indeks kapabilitas perencanaan dan indeks akuntabilitas pembiayaan. Next. Nah, di sini selain ketika kita bicara PAUD berkualitas, selain ada beberapa diksi atau beberapa kata-kata yang sebaiknya kita pelajari atau sebaiknya kita familiar untuk mendengar. Selain dimensi D dan E, kita ada namanya 4 pilar PAUD berkualitas itu ya. Di sini seperti yang digambar atau di laptop Bapak Ibu semua, ada yang namanya pertama kualitas proses pembelajaran. Yang kedua adalah kemitraan dengan orang tua. Yang ketiga dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Mengapa ini penting? Ini hak-hak mereka juga. Dan yang keempat, kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Yang mau saya sikapi di sini tentang dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Rasanya kalau di daerah Garut ini tidak terlalu menjadi masalah ya. Apalagi kalau anak-anak yang belum memiliki NIK, KIA gitu ya. Itu menjadi hak mereka yang perlu kita tuntaskan. Karena ini masih menjadi isu di beberapa daerah di daerah timur. Ini perlu kita genjot lagi gitu ya. Oke, next slide. Nah, kita akan masuk tentang pertama. Dibilang kualitas proses pembelajaran. Oke. Siapa yang bisa melihat? Sudah ada di laptopnya? Ada yang mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan
kualitas proses pembelajaran. Boleh dijelaskan? Silakan. Silakan yang mau menjadi volunteer, Bapak. Oke, siap. Ini luar biasa nih, bapak-bapaknya walaupun minoritas Pak tetap semangat. Siap Bu. Izin Pak, silakan. Dengan Bapak siapa? Bapak Salim Bu. Ya. Ini Yang kita ketemu ya Pak? dulu di Tangerang. Glen, Tangerang mau di Glen Bu. Bogor tadi. Iya. Oh, Iya. saya tuh Ingat. di Tangerang. Alhamdulillah ya ketemu lagi sama Ibu. Lupa nama tadi. Untuk kualitas proses pembelajaran di sini merupakan elemen ke-1 dari 4 elemen yang ada untuk berkualitas. Dan di sini ada beberapa indikator yang sangat relevan dengan PBD dan Sulinjar. Kalau saya teliti dan sambung-sambungkan Bu antara pertanyaan di Sulinjar atau PBD gitu ya, dengan indikator-indikator ini sangat, ya mungkin saya berpikir bahwa ini adalah poin besarnya, dan pertanyaan-pertanyaan di PBD adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengarahkan satuan lembaga untuk tahu seperti apa kualitas proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolahnya. Di antaranya adalah pendidik, di sini disebutkan pendidik mampu membuat perencanaan yang efektif. Di pertanyaan pertama PBD, kalau teman-teman ingat, pasti kita ditanya tentang apakah sekolah kita membuat OSP, apakah sekolah kita membuat rancangan pembelajaran. Kalau ada, di sana mungkin anaknya makin bertambah lagi gitu Bu ya. Sehingga mungkin dengan adanya PBD ini menjadi alat bantu agar sekolah tahu persis bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah tersebut. Sehingga kami jadi diarahkan. Jadi PBD itu merupakan cermin yang harus kita akui kejujurannya. Kalaupun misalkan sekolah kita masih belum bagus, ya kita tinggal berpikir bagaimana hal-hal yang kurang bagus itu agar sekolah kita makin bagus lagi. Mungkin itu sih Bu yang saya pahami dari slide ini. Terima kasih Pak Salim. Kita tepuk tangan untuk Pak Salim. Oke. Lalu slide selanjutnya, setelah tadi kita bicara tentang pengalaman belajar, selanjutnya apa Bu, saya nyantek dulu ya Bu. Kemitraan dengan orang tua. Yuk, ada yang mau mengelaborasi apa sih yang dimaksud dengan kemitraan dengan orang tua ini dan kenapa sih menjadi penting untuk menjadi indikator pilar PAUD berkualitas? Ini saya kayak guru BP dari belakang gitu kan. Lalu biasanya kalau saya udah minta gitu, ada yang pura-pura nyatet, ada yang pura-pura baca slide, ada yang pura-pura nggak tahu, gitu kan. Nah, Ibu mau terima kasih sudah rela mengorbankan dirinya, silakan. Assalamualaikum, saya dari TKIT Al-Fatih, Malangbong. Saya hanya sedikit lagi ya menyampaikan pengalaman saya gitu selama ini. Saya mengajar di TK. Itu kalau keterlibatan orang tua sangat penting Bu. Soalnya antara kebiasaan di sekolah dengan kebiasaan di rumah itu harus disinkronkan gitu, harus disinkronkan. Terus kalau misalkan kita lagi mengajar misal tentang kejujuran di rumah juga harus seperti itu. Karena kalau misalkan tidak sinkron antara sekolah dengan rumah itu kita tidak akan berhasil untuk mendidik anak-anak gitu, tidak akan kena gitu. Kalau misalkan checklist nggak checklist gitu, kalau menurut saya seperti itu. Siap, terima kasih. Ada lagi tentang kemitraan dengan orang tua? Ada, terima kasih. Silakan Ibu, siapa izin? Terima kasih atas waktunya. Menurut saya kemitraan dengan orang tua itu sangat penting karena mereka itu adalah di sekolah itu hanya beberapa jam, tapi dengan orang tua itu sepanjang waktu. Jadi kita itu harus berkolaborasi dengan orang tua karena apa yang disampaikan di sekolah itu harus tersampaikan juga ke orang tua. Lalu kita juga bisa memiliki wadah. Kalau di Garut ini kita mempunyai paguyuban orang tua. Kalau di SD kan komite ya dinamakan komite. Kalau di PAUD itu paguyuban orang tua, di mana di situ banyak kegiatan Bun. Dari mulai kita itu merencanakan untuk pertemuan orang tua,
mendatangkan narasumber, atau mereka pun bisa jadi narasumber di sekolah kita. Contohnya ada yang jadi tukang ojek nih. Kita itu datangkan tukang ojek itu ke sekolah untuk menjadi narasumber dengan penjelasan, karena menurut anak-anak itu seru. Apalagi kalau ada contohnya ada ibu bidan atau apa, kita biasanya berkolaborasi dengan orang tua supaya orang tua makin aktif dan selalu dilibatkan seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ines ya. Imas, oke, terima kasih Bu Imas. Ya betul, dengan kemitraan orang tua mengapa menjadi penting, tadi Bapak Ibu sudah informasikan pentingnya tentang kemitraan dengan orang tua. Tapi ketika kita bicara kemitraan dengan orang tua, tidak semua kegiatan yang kumpul-kumpul bareng dengan orang tua itu disebut salah satu kegiatan kemitraan dengan orang tua, gitu ya. Kenapa sih tidak semua? Ya karena misalnya kayak field trip gitu ya, bareng-bareng, itu bukan suatu bentuk kemitraan yang dimaksud, tapi adanya pertukaran informasi dua arah, adanya proses diskusi, proses masukan, itu seperti itu. Kalau cuma ngebakso atau ngerujak, ya itu adalah mungkin tahapan persiapannya gitu ya. Jadi memang harus ada komunikasi, jangan bentar-bentar udah ngumpul, saya udah melakukan kemitraan dengan orang tua apa? Kemarin field trip bareng ke Taman Dinosaurus gitu. Gitu ya, misalkan kita liburan bareng di Sabda Alam, tapi bukan seperti itu. Tapi ada ketika liburan tuh ada proses diskusinya, ada proses apa sih yang isu yang akan diangkat dan kita ingin bahas gitu. Dan kemitraan dengan orang tua, kata diksi orang tua ini di sini ini menjadi luas saat ini ya. Tidak hanya orang tua yang melahirkan, tetapi orang dewasa yang membersamai anak atau walinya, entah kakeknya, entah neneknya seperti itu. Karena tadi Ibu bilang kan bahwa di sekolah itu cuma 1-2 jam, tapi kan di rumah dia lama dengan orang tua. Tapi ada juga Bu, orang tua yang seperti saya, yang juga nggak di rumah juga, demi untuk anak-anak Indonesia gitu ya. Jadi lebih banyak. Jadi kalau saya gitu, di grup kita punya ada untuk mensupport anak itu satu kampung, ibaratnya dari mulai neneknya segala macamnya, jadi semua tuh tergabung. Jadi orang tua di sini adalah wali pun kita anggap menjadi orang tua, karena ada yang ibunya kerja di luar negeri, misalkan bapaknya tentara di mana gitu kan, itu juga memang kita harus rangkul sehingga informasi ini sampai ke orang dewasa yang membersamai anak di rumah, tidak hanya orang tua tetapi juga wali. Tapi narasi di sini kita sebut dengan orang tua. Oke, kita selanjutnya adalah yang ketiga, tentang dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini di luar pendidikan. Di sini dijelaskan kembali bahwa kelas orang tua adalah wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak. Jadi yang tadi, kelas orang tua itu adalah wahananya. Untuk apa? Ketika bicara tentang layanan esensial di luar pendidikan, bisa dibahas tuh tentang gizi, untuk bagaimana mendukung gizi anak. Atau kalau ada sekarang misalkan sharing menu kayak protein tapi dengan minim budget gitu kan, bagaimana mengolah tahu supaya menjadi lebih menarik untuk anak. Bagi kita tahu dan tempe itu barang murah ya Bapak Ibu yang terdapat. Tapi kalau di luar negeri tempe itu mahal dan itu protein yang cukup baik. Kita sampai bosen makan tempe, sampai digeprek, sampai diapa itu tempe ya. Tapi memang itu adalah sumber protein yang baik untuk kita. Selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan anak. Nah, pemantauan pertumbuhan anak ini memang di luar pendidikan, karena ini lebih ke pengasuhan. Tapi ini kita juga perlu melihat, karena maka dari itu di satuan PAUD Bapak Ibu pasti ada tuh pada saat misalkan satu semester berapa kali gitu, ada yang namanya Bapak Ibu tolong dicek. Kalau di sekolah nggak sempat dicek, berapa sih tinggi badannya anak, berat badannya, lingkar kepala. Itu adalah poin-poin yang di luar pendidikan yang perlu kita juga pantau. Lalu selanjutnya adalah tentang pemenuhan gizi dan kesehatan, penerapan PHBS. Kita sudah punya pengalaman yang nyata sekali pada saat kemarin, beberapa tahun lalu gitu ya. Kita baru saja bebas dari pandemi COVID, sekarang sudah endemi. Ini adalah kalau anak-anak, saya melihat sendiri, anak-anak tuh sangat patuh kalau dibilang sama bapak ibu gurunya.
protokolnya gimana. Tapi kalau dibilang sama orang tua yang sama gurunya, bu guru aku nggak bilangin. Tapi kalau ada guru yang bilang, nah mainnya misalkan duduknya berjarak atau pakai masker karena unik gini gitu, itu anak akan lebih mengerti. Karena memang pada saat anak-anak usia PAUD ini yang didengar ya gurunya gitu. Kata bu guru gitu. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang kemarin sudah mensupport anak-anaknya untuk membiasakan PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada memberikan PMT. Kemarin di PBD ya, PBD Pak Surintir ya kemarin, yang ada pertanyaan tentang PMT gitu ya. Oh PBD, ada salah satu EDS di PBD tentang PMT. Bu, apakah kalau PMT saya sudah prima itu berarti nggak boleh dianggarkan? Nggak gitu. Yang sudah baik boleh kita tingkatkan. Kan kalau nggak salah pertanyaannya itu satu semester berapa kali? Ya PMT-nya ya. Ya jelas Bapak Ibu kan sudah melakukan satu semester misalkan 2 kali, maka menjadi prima kan di situnya. Lalu yang udah prima berarti kita nggak boleh dong? Nggak juga. Silakan dilanjutkan untuk poin-poin yang memang esensial untuk anak di layanan PAUD Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah memantau kepemilikan NIK. Ini menjadi penting untuk NIK anak. Karena ini untuk kedepannya segala hak anak-anak sebagai warga negara ini juga harus kita pantau melalui kepemilikan NIK dan ketersediaan fasilitas sanitasi dan air bersih. Saya rasa untuk poin ketersediaan sanitasi dan air bersih tidak menjadi kendala kalau untuk di Kabupaten Garut. Contohnya di sebelah kiri ada suara air terjun. Lama-lama tunduh ya Bu, saya ngantuk ini. Oke, next. Nah, ketika kita sudah bicara kebutuhan di luar pendidikan, maka ketika kita bicara PAUD berkualitas, kita juga harus membahas tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya manusianya. Kenapa ini menjadi penting? Karena tetap saja kepala sekolah adalah pemimpin di satuan PAUD-nya itu. Kalau kepala sekolah dan gurunya tidak satu kata, maka kita tidak akan menyampai stasiun yang sama, tidak menyampai tujuan yang sama. Kalau gurunya sudah oke, orang tuanya sudah kompak, maka kepala sekolahnya juga harus memberikan statement yang sama supaya kita bisa pergi bareng-bareng ke tujuan yang sama dengan kecepatan yang sama. Di sini harus apa sih? Di sini harus ada namanya tentang SAPRAS esensial, tentang keamanan peserta didik dan untuk mendukung kualitas layanan. Lalu adanya iklim aman. Aman itu aman apa? Aman fisik dan psikis. Maka kemarin dibilang bahwa di satuan PAUD Bapak Ibu apakah ada hukuman fisik? Itu kan bagaimana yang Bapak Ibu lakukan ketika gitu kan ada contoh-contoh kasus. Nah itu untuk melihat tentang iklim keamanan untuk anak-anak itu seperti apa. Lalu yang menjadi pembahasan kalau untuk iklim Indonesia adalah ketika guru menggunakan suara yang tinggi. Di beberapa daerah ya emang begitu ngomongnya. Betul. Di Sumatera itu bukan marah-marah. Memang suara mereka tinggi, suara mereka besar. Tapi kalau di sini, kalau udah naik sedikit itu kan udah berarti gurunya lagi marah gitu ya. Oke. Lalu di sini adalah selanjutnya iklim inklusivitas yang tadi saya sudah jelaskan. Dan selanjutnya iklim partisipatif. Di sini partisipatif dalam kurung trisentra. Apa sih yang dimaksud trisentra? Ada yang tahu? Tiga, betul. Sekolah, keluarga, masyarakat. Betul. Sekolah, keluarga, masyarakat, Pak Calim. Bapak PSP ya? Insya Allah. Angkatan 1. Oh, oke. PSP Angkatan 1, siap. Pokoknya bergerak gitu ya Pak. Ini komandannya Mas Roland. Oke, terima kasih. Betul, trisentra. Jadi masyarakat juga harus kita libatkan. Selain itu apa sih? Kita harus ada pengelolaan sumber daya melalui perencanaan berbasis data. Di sini ternyata tidak hanya pembelajaran, tapi sumber daya lainnya kita lakukan melalui perencanaan berbasis data. Jadi dilihatnya sebenarnya posisi satuan PAUD kita sudah unggul di mana, masih lemah di mana. Disitulah fungsi PBD ini untuk melakukan perencanaan untuk penguatan sumber daya.
Lalu yang terakhir adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini adalah poin-poin tentang kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Oke, next slide. Kita sudah bicara tadi, kita selanjutnya kita akan memahami tentang indikator dimensi D dan E agar dapat menyusun PBD sesuai kebutuhan sehingga tercapai PAUD berkualitas. Kita lihat keterkaitannya. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi saya tanyakan. Ketika kita bicara evaluasi sistem pendidikan, tadi Bapak Ibu sudah jelaskan gitu ya, bahwa kita ada yang namanya evaluasi internal dan eksternal. Oke, next slide. Ada siklus. Oh, dia mau ikutan juga nggak apa-apa. Evaluasi eksternal itu apa sih? Evaluasi eksternal itu berupa akreditasi. Dengan adanya akreditasi meningkatkan kepercayaan masyarakat pada satuan PAUD dan menyediakan layanan PAUD yang berkualitas bagi anak usia dini. Akreditasi adalah bentuk proteksi kualitas layanan PAUD dan bentuk pembuktian komitmen satuan PAUD. Jadi memang ini adalah bentuk komitmen kita dalam menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Lalu yang dibilang selanjutnya tentang evaluasi internal. Evaluasi internal yang tadi saya bilang ada internal itu ada PBD dan Sulinjar. Saya melihat kalau di Kabupaten Garut ini pemahaman tentang evaluasi sistem pendidikan sudah cukup baik, sudah mengerti tentang evaluasi internal itu keterkaitannya PBD, Sulinjar dan akreditasi itu apa. Saya harap ini menjadi bekal kita untuk melakukan pengimbasan kepada satuan PAUD lainnya. Karena apa? Karena pada saat pengimbasan Bapak Ibu harus memberikan informasi atau penyampaian informasi dengan menggunakan kata-kata Bapak Ibu sendiri tanpa mengurangi makna dari tujuan evaluasi sistem pendidikan itu sendiri. Karena kalau saya bicara Bapak Ibu mungkin saya bisa ambil average gitu ya, rata-rata Bapak Ibu adalah Bapak Ibu yang memiliki pendidikan yang cukup baik gitu ya, cukup tinggi. Maka nanti silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan pada saat pengimbasan ke teman-teman yang level pendidikannya tidak setinggi Bapak Ibu. Oke, selanjutnya bagaimana sih posisi perencanaan berbasis data di evaluasi sistem pendidikan? Nah, ini adalah siklus yang kayaknya udah sering banget deh dilihat. Siapa yang sudah pernah lihat siklus ini? Sudah pernah lihat? Atau ada yang belum? Belum? Oh belum, baru ini. Oke, siapa yang sudah? Ibu sudah? Di mana? Oh, lokakarya PBD. Oke. Ada lagi yang sudah pernah lihat siklus ini? Kita nggak bicara makna dari siklus ini ya. Kita lihat gambar ini nih, gambar siklus ini. Baru satu, yang lain belum. Oke, kalau belum berarti saya perlu menjelaskan bahwa ini adalah siklus gitu ya. Bagaimana sih kita bisa mewujudkan suatu perencanaan berbasis data yang baik untuk mendukung evaluasi sistem pendidikan. Di sini Bapak Ibu lihat, ini adalah siklus gitu. Di sini kita lihat dari atas sini ya. Ini dibilang bahwa evaluasi internal. Nah, di sini evaluasi internal satuan PAUD melakukan refleksi tentang apa sih yang terjadi di satuan PAUD itu sendiri. Refleksi internal ini berupa tadi PBD dan Sulinjar. Nah, selain refleksi internal, ada juga namanya evaluasi eksternal ini. Di sini sebagai input juga gitu ya. Maka hasil dari ini kita akan ke bawah. Lalu hasilnya ini kita gunakan untuk rencana peningkatan mutu pendidikan. Dan apa yang akan dilakukan dalam rencana ini? Kita bertujuan untuk peningkatan pelaksanaan mutu pendidikannya. Dilihatnya dari apa? Dari profil pendidikan. Itu bacanya kalau kita belum melakukan PBD, kita belum melakukan Sulinjar. Tetapi kalau kita sudah memiliki hasil nanti, maka kita bisa membacanya dari atas sini. Di sini dari hasil
Dari sini kan tadi kita melakukan nih ada instrumennya. Di sini kan sudah ada hasilnya. Dari hasilnya ini kita bisa melakukan untuk evaluasinya, lalu kita lakukan peningkatannya seperti itu. Nah, ini lagi yang kita nantikan adalah di sini nih profilnya. Profilnya yang tahun besok insya Allah kita akan dapatkan melalui rapor pendidikan. Bapak Ibu di sini ada yang terkendala akun belajar ID-nya nggak sekolahnya? Ada ya. Alhamdulillah sih, tapi banyak Bu. Kalau yang hadir di sini enggak, Oh, tapi enggak, banyak. Teman-teman ada. Masih ada Teman-teman ya, Pak? masih Yang ada Kita Pak. ada khusus akun belajar ID. Karena apa? Karena jangan sampai nih satuan PAUD-nya sudah digembar-gemborkan nih sama Bapak Ibu pendidik pengawas, ikut Sulinjar. Udah tuh udah ikut. Hasilnya di mana? Hasil Sulinjar akan ada di mana nanti? Di rapor pendidikan, betul. Cara ambil rapor pendidikan dengan apa masuknya? Akun ID belajar. Akun belajar lagi. Jangan sampai udah ikut Sulinjar, udah punya hasilnya nih, udah ada di lemari ibarat kata rapor pendidikan kita anggap lemari gitu ya. Iya. Udah ada di lemari, kita nggak punya kunci buat buka lemarinya. Itu kan menjadi suatu kendala lagi. Maka kalau akun belajar ini tidak bermasalah, nanti tinggal dibuka aja tuh, cekrek, tinggal kita ambil deh hasilnya, profil pendidikan satuan PAUD kita seperti apa. Di sini dilihat ada kolom yang penting. Di sini dibilang bahwa perencanaan berbasis data merupakan bagian dari evaluasi internal dalam evaluasi sistem pendidikan. Evaluasi internal merujuk pada evaluasi yang dilakukan satuan pendidikan secara mandiri dalam rangka peningkatan layanannya. Ya. Oke, next slide. Nah, ini bagian yang sama, tapi di sini membahas Sulinjar ya. Saya rasa nggak usah dibahas kembali, karena ini Sulinjar, Bapak Ibu kita sudah sepakati bahwa ketika kita bicara evaluasi internal, apa saja unsurnya? PBD. Sulinjar dan PBD. Oke, kita sudah sepakat itu. Evaluasi eksternal? Akreditasi. Oke, siap bungkus. Nah, next slide lagi. Kita lihat. Oke, belum di slideshow. Ketika kita bicara PBD, ada namanya 3 langkah sederhana. Apa? IRB. Betul Ibu. Identifikasi, refleksi, benahi. Nah, nanti pada saat teman-teman satuan PAUD yang sudah ikut Sulinjar kan punya rapor, punya profil. Maka pada saat pelaksanaan PBD-nya tidak perlu lagi menggunakan EDS. Langsung ke identifikasi, refleksi, benahi. Karena ada pertanyaan gini, Bu, kenapa tahun ini? Jadi sebenarnya kita harus ikutnya mana nih? Sulinjar atau PBD? Gitu kan? Ada yang nanya gitu. Sebenarnya mana dulu? Ya karena satuan PAUD itu belum punya profil atau belum punya rapor, maka kita masih melakukan PBD-nya itu dengan mengisi EDS. Kan Bapak Ibu tahu ya EDS-nya. Ada yang tahun lalu ada yang sudah pernah ngisi PBD nggak? Ada. Ibu ada. Tahun lalu EDS-nya bagaimana? Kalau yang tahun lalu itu EDS-nya lebih panjang sekali. Kalau tahun ini lebih kita sederhanakan, bahasanya lebih komunikatif, jadi Bapak Ibu bisa bercermin. Tadi kan ada siapa tadi bilang cermin ya, Salin ya, bercermin dengan kata-kata yang lebih sederhana. Tapi nanti kalau sudah punya profil, maka Bapak Ibu bisa langsung IRB. Apa itu IRB? Yang pertama, identifikasi. Mengidentifikasi berbagai indikator yang ditampilkan dalam profil pendidikan. Lalu setelah identifikasi, kita ngapain? Kita lakukan refleksi. Refleksi capaian pemerataan proses pembelajaran di satu pendidikan. Untuk apa sih kita melakukan refleksi? Untuk menemukan akar masalah. Jadi kalau dari identifikasi itu kita mengidentifikasi nih apa sih poin-poin kita yang kuat yang mana gitu. Selalu habis identifikasi kita refleksi. Masalahnya apa? Akar masalahnya. Ingat, jangan-jangan yang kita anggap masalah itu adalah bukan akar masalahnya. Jadi tanya lagi sebenarnya akar masalahnya apa. Habis ketemu akar masalahnya, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melakukan pembenahan melalui perumusan kegiatan dalam bentuk rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan, atau kalau di PAUD itu BOP.
POP satuan PAUD untuk menyelesaikan akar masalah. Next slide. Oke, ini lewat saja. Next slide. Oke, kita masuk ke 3 pesan penting. Next slide boleh. Di sini ada 3 pesan penting untuk Bapak Ibu memahami komponen evaluasi sistem pendidikan. Pertama, ayo kita ikut Sulinjar seperti Bapak Ibu udah ikutin kemarin ya, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif di tahun berikutnya. Setelah itu, setelah memiliki data hasil Sulinjar, maka mari kita melakukan PBD secara rutin setiap tahun. Satuan PAUD dapat menyusun perencanaan efektif dan akuntabel untuk meningkatkan layanan. Setelah itu, poin ketiga adalah dengan melakukan akreditasi, Satuan PAUD telah membuktikan komitmennya dalam menyediakan layanan PAUD yang berkualitas. Oke. Kalau itu materi yang pertama tentang mengapa pentingnya PBD. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, saya mau recalling nih. Bolehkah ada yang recalling apa sih yang Bapak Ibu tangkap? Jangan-jangan saya ngoceh sendiri, atau memang jangan-jangan proses belajar Bapak Ibu itu adalah sedang mencermati, mengamati, diendapkan dulu, sinap-sinapnya lagi sinkron gitu ya, kayak dapodik, lagi proses sinkron, atau memang ada yang sudah ada yang tipe belajarnya dia harus melantangkan apa yang dia tuliskan atau dia pahami supaya adanya pemahaman. Oke, boleh diceritakan kembali dari materi mengapa pentingnya PBD, apa yang Bapak Ibu dapatkan? Silahkan. Ada yang mau berbagi? Dari sini aja deh dulu. Silahkan. Ada 6. Siapa yang mau merelakan dirinya? Boleh, silahkan. Dengan Ibu siapa izin? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ibu Lindi dari Tarogong Karet, dari TK Tarogong Karet. Dari pengalaman pengisian PPD ya Bu ya. Nah itu dari tahun kemarin kita sudah melaksanakan PPD, sudah mengisi. Kemudian tahun ini memang ada perbedaannya. Terus dari pengalaman-pengalaman yang saya rasakan ini, kan dulu sebelum ada PPD kita itu membelanjakan BOP itu lebih banyak ke Satpras gitu, lebih banyak ke situ. Nah, ketika ada PBD di sana ternyata ternyata tidak harus ke situ gitu pembelanjaannya. Nah, jadi di situ bisa kita masukkan ke peningkatan kompetensi guru, terus kegiatan pembelajaran, apa saja yang akan ditingkatkan itu bisa ada gitu si poin-poinnya di situ gitu. Jadi tidak harus ke Satpas, jadi lebih ke dulu kan harus segala media barang-barang itu dibeli gitu, jadi banyak yang tidak terpakai gitu. Tapi sekarang kita bisa dimanfaatkan kepada yang lainnya yang sesuai dengan indikator yang ada di PBD gitu. Jadi itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rini. Sebelum saya bangun di grup ini ada yang mau menambahkan? Cukup? Belum? Oke. Ya, tadi Ibu Rini bilang tentang PBD. Nah, sorry. Karena saya lagi di Sunda ya, mau bilang fakta jadi fakta. Fakta uniknya adalah sama seperti nama saya Devi, tapi saya sebenarnya ada keturunan Sundanya. Entah mengapa ibu saya kasih nama saya Devi, tapi panggilnya Devi gitu ya. Iya betul. Iya, kenapa saya juga bingung. Padahal kan kita udah tahu kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F-nya. Oke. Fakta uniknya adalah ternyata beberapa satuan PAUD bercerita bahwa dengan adanya PBD, mereka jadi tahu, oh ternyata kondisi satuan PAUD kami begini ya. Yang selama ini mereka nggak pahami bahwa itu adalah keunggulan, itu mereka baru tahu dengan adanya identifikasi yang ada di PBD. Dan dengan adanya yang kelemahan, mungkin kalau kelemahan mereka udah tahu ya mereka lemahnya di mana. Tapi kalau yang keunggulan itu ternyata kita lebih sering melihat
keburukan kita, kejelekan kita dibandingkan keunggulan kita. Ternyata ada kok keunggulan di satuan PAUD kita unggul di bagian ini. Itu yang ternyata oh iya benar juga. Lalu ada lagi guru-guru yang bilang bahwa Bu, ternyata tugas kita selama ini tuh banyak banget ya. Karena guru-guru PAUD menjalankan dengan hati yang riang, yang ringan, jadi kan semua dijalani. Ternyata kalau sudah di list, ternyata kegiatan yang Bapak Ibu lakukan tuh banyak sekali. Yang merancang perencanaan juga, pembelajaran, evaluasi, bahkan berkomitmen dengan sentra pendidikan, itu luar biasa sekali. Kami harapkan bahwa Bapak Ibu melaksanakan PBD ataupun Sulinjar bukan, saya nggak tahu ya kalau Sulinjar ya. Saya harap Bapak Ibu melaksanakan PBD itu bukan karena di pojok-pojok tuh misalnya dikejar-kejar atau di gitulah ya pokoknya, bukan karena dikejar-kejar sama dinas pendidikan, bukan karena dikejar-kejar sama pusat, tapi karena Bapak Ibu mengerti kebermanfaatannya. Karena memang namanya evaluasi diri sendiri itu adalah tergantung diri kita sendiri, kita mau mengevaluasi diri apa enggak. Perubahan konsep mindset itu tidak serta-merta langsung jadi, dan itu tidak terlihat. Bisa aja Bapak Ibu di sini manggut-manggut, tapi sebenarnya enggak, saya mah udah tetap aja pakai yang lalu. Pokoknya tiap tahun saya pakai BOP-nya yang ini aja. Nah, jadi silakan buka hatinya masing-masing. Walaupun di sini mungkin sudah terbuka semua, nanti silakan pendekatan ke teman-teman bahwa jangan melakukan PBD sebagai suruhan atau kewajiban dari pusat ke daerah ke satuan PAUD, tapi lihat maknanya, kebermanfaatannya. Karena kalau satuan PAUD tidak bisa melihat makna dan kebermanfaatan dari program ini, maka ini hanya akan menjadi beban. Betul apa betul? Betul. Belum lagi ini ya, upload apa namanya? Praktik baik PMN. Ini apa lagi sih PBD? Ya kan? Saya tahu kok. Sama seperti pada kemarin Sulinjar. Apalagi sih Bu? Ya memang harus kita pelan-pelan. Karena seperti kita tahu, keunikan para pendidik PAUD beraneka ragam, berasalnya tingkat pendidikannya, tapi satu yang pasti para pendidik PAUD itu adalah sangat cinta sama anak-anak, peduli sama anak-anak. Kita nggak usah bicara gaji dan pendapatan guru PAUD, tapi pengorbanannya luar biasa. Walaupun dengan pendapatannya seperti itu, tapi tetap berkomitmen. Dan gampang kok kalau guru PAUD tuh mau tombel gitu ya, cukup aja gue bisa goreng atau bawa apa terus pasti pada ngumpul gitu kan, ngeriung. Jadi nggak perlu yang mewah-mewah. Kan kita nggak setiap saat bisa ke Namina Resto gitu ya, di sekolah PAUD-nya ibu atau apa gitu, itu kita gampang sekali. Karena memang yang penting kekeluargaan di PAUD itu saya rasa sangat-sangat besar gitu ya. Namanya juga anak PAUD, kita biasa sama-sama gitu. Oke, terima kasih tadi Ibu Rini. Maaf ya, saya agak susah ingat nama orang. Terima kasih Ibu Rini yang sudah meng-share tentang mengapa pentingnya